Nisa di kelas 3. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya teman-teman. Semoga pembelajaran kita hari ini dimudahkan oleh Allah dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mempelajari kosakata atau istilah yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu ya teman-teman gambar berikut. Teman-teman bisa membuka juga di buku paket tematik tema 1 halaman 4. Coba teman-teman perhatikan, ada gambar apa ya? Ya, betul sekali. Ada gambar cicak, ada gambar nyamuk, dan ada gambar ikan. Pertanyaannya, apakah cicak makhluk hidup? Dan apakah ikan juga termasuk makhluk hidup? Jangan dijawab dulu. Sebelum kita menjawab, kita simak penjelasan berikut ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri yang pertama adalah makhluk hidup dapat bergerak. Teman-teman, ternyata Allah itu menciptakan makhluk hidup yang ada di bumi ini berbeda-beda loh alat geraknya dan juga cara bergeraknya. Kita lihat. Yang pertama adalah manusia. Manusia diberi oleh Allah alat gerak berupa kaki. Kira-kira kaki manusia digunakan untuk apa ya? Betul sekali, digunakan untuk berjalan dan berlari. Dengan begitu, manusia dapat berpindah tempat. Yang kedua adalah hewan. Allah menciptakan hewan dengan alat gerak yang berbeda-beda juga teman-teman. Dan juga cara bergeraknya juga berbeda. Contohnya, yang pertama adalah ikan. Ikan diberi oleh Allah sirip, kemudian akan digunakan untuk berenang. Selanjutnya ada burung. Burung alat geraknya adalah sayap dan akan digunakan untuk terbang. Selanjutnya ada ular dan ada katak. Berbeda-beda pula alat gerak dan cara bergeraknya. Selanjutnya ada tumbuhan. Teman-teman, ternyata tumbuhan itu dapat bergerak loh. Bagaimana ya caranya? Contohnya adalah tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu akan bergerak dengan cara kita sentuh. Dengan begitu, daun putri malu akan menutup. Yang kedua adalah tanaman pacar air Cina. Pacar air Cina, ketika bijinya kita sentuh, akan meletus dan kemudian akan menggelembung. Itu adalah cara bergeraknya tumbuhan. Berbeda-beda ya teman-teman. Masya Allah. Ciri yang kedua adalah makhluk hidup dapat bernafas. Yang pertama adalah manusia. Manusia, alat pernafasannya adalah paru-paru. Berbeda dengan hewan teman-teman. Hewan diciptakan Allah dengan alat pernapasan yang berbeda-beda juga. Contohnya ada ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Kemudian contoh yang lain, ada belalang. Belalang bernafas menggunakan trakea. Berbeda pula dengan tumbuhan. Tumbuhan
bernafas menggunakan stomata yang ada di daun, kemudian menggunakan lentisel yang ada di batang, serta menggunakan rambut akar yang ada di akar. Ciri yang ketiga adalah makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup tumbuh ditandai dengan bertambah besarnya tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup berkembang ditandai dengan bertambahnya kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Seperti contohnya, bayi ketika habis lahir hanya bisa menangis, tetapi setelah beberapa tahun akan terlihat perkembangannya. Bisa berjalan, bisa bicara, bahkan bisa berlari. Ciri yang keempat adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama ada ovipar. Maksud dari ovipar adalah makhluk hidup tersebut berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ada ayam, ada bebek, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada vivipar. Vivipar yaitu makhluk hidup berkembang biak dengan cara melahirkan. Seperti contohnya adalah manusia. Selanjutnya adalah ovovivipar, yaitu makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur. Contohnya adalah platypus. Yang terakhir adalah tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan menggunakan biji dan tunas. Ciri yang kelima adalah makhluk hidup memerlukan makanan. Yang pertama adalah makhluk hidup yang disebut dengan karnivora. Maksudnya adalah makhluk hidup yang jenis makanannya berupa daging. Enak ya teman-teman. Tapi itu bagi hewan-hewan yang sukanya makan daging aja. Contohnya adalah elang dan singa. Masih ada banyak lagi loh teman-teman. Contoh hewan yang termasuk karnivora. Selanjutnya adalah makhluk hidup yang disebut dengan herbivora, yaitu makhluk hidup yang jenis makanannya berupa tumbuhan. Contohnya adalah kuda, kelinci, sapi, kambing, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah omnivora, yaitu makhluk hidup yang memakan segalanya. Maksudnya adalah makhluk hidup yang makan daging dan juga tumbuhan serta biji-bijian. Contohnya adalah manusia, ada ayam, bebek, dan lain-lain. Selanjutnya adalah insektivora, yaitu makhluk hidup yang memakan serangga. Contohnya adalah cicak dan katak. Kemudian untuk tanaman atau tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Ciri yang keenam adalah makhluk hidup peka terhadap rangsang. Manusia akan merasa silau ketika melihat sinar matahari. Kemudian pada tumbuhan putri malu ketika disentuh, daunnya akan menutup. Selanjutnya ada tumbuhan pacar air Cina. Ketika bijinya kita sentuh, akan meletus dan kemudian menggelembung. Yang terakhir adalah ada hewan kaki seribu. Ketika disentuh, kaki seribu akan menggulung tubuhnya. Berikut tadi adalah 6 ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, sekarang teman-teman sudah bisa menjawab, apakah cicak termasuk makhluk hidup?
juga termasuk makhluk hidup? Sudah bisa menjawab, teman-teman? Betul sekali. Cicak termasuk makhluk hidup karena cicak dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Kemudian ikan juga termasuk makhluk hidup karena ikan juga dapat bernafas, bergerak, dan membutuhkan makanan. Teman-teman, sekian tadi ya penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mohon maaf jika dalam video banyak kurangnya dan banyak salahnya. Pesan dari Usnisa, teman-teman rajin belajar ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.